Indonesia sudah digunakan jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Namun, bahasa Indonesia baru menjadi bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ejaan dan serapan dalam bahasa Indonesia. Jadi, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan kata-kata dalam tulisan dan penggunaan tanda baca. Dalam hal ini, ejaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua, ejaan Suwandi. Dan yang ketiga, ejaan Melindo. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 dibentuk oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Yang kedua adalah ejaan Suwandi, dibentuk pada tahun 1938 oleh Mr. Suwandi. Dan yang ketiga adalah ejaan Melindo pada tahun 1959. Pada tahun 16 Agustus 1972, Republik Indonesia meresmikan ejaan bahasa Indonesia atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan ejaan yang disempurnakan. Yang selanjutnya adalah kata serapan. Kata serapan berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Dalam bahasa Indonesia, kata serapan dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada kata serapan adopsi. Yang kedua, ada kata serapan adaptasi. Yang ketiga, ada kata serapan penerjemahan. Dan yang keempat, ada kata serapan kreasi. Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah kata serapan adopsi, di mana di sini bahasa asing diserap secara keseluruhan, kemudian menjadi bahasa Indonesia. Contohnya adalah supermarket, mall, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kata serapan adaptasi, di mana kata serapan ini hanya mengambil maknanya saja secara asing, namun ejaannya ditulis tetap secara Indonesia. Contohnya pluralization, yang apabila dieja menjadi pluralization, yang nantinya akan diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya menjadi pluralisasi. Yang ketiga adalah kata serapan penerjemahan, di mana kata serapan ini hanya konsepnya saja secara asing, kemudian dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, try out dalam bahasa Indonesia menjadi uji coba. Terakhir adalah kata serapan kreasi, di mana kata serapan ini mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Contohnya, effective dalam bahasa Indonesia artinya bernilai guna. Contoh yang lain adalah spare parts dalam bahasa Indonesia artinya suku cadang. Kemudian saya akan memberikan beberapa contoh dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, bahasa asing dari aktor diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi aktor, di mana terdapat pengubahan C menjadi K. Contoh yang kedua adalah aki dalam bahasa asing ditulis ACCU, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi aki, AKI. Contoh selanjutnya adalah cek dalam bahasa asing ditulis CHECK, diserap ke dalam bahasa Indonesia penulisannya menjadi cek, CEK. Demikian tadi penjelasan yang dapat saya berikan mengenai ejaan dan serapan dalam bahasa Indonesia. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.